Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aiman Nurrofi. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi B. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi mata kuliah dasar-dasar ilmu pendidikan yang diampu oleh Ibu Eka Putri, SPD, MPDE. Di sini ada 4 topik materi pembahasan. Yang pertama, jelaskanlah apa itu pendidikan dan apa itu ilmu pendidikan. Yang kedua, jelaskanlah pendidikan sebagai ilmu pengetahuan dan sebagai sebuah sistem. Yang ketiga, jelaskanlah teori pendidikan klasik. Dan yang keempat, jelaskanlah faktor-faktor pendidikan klasik. Untuk pembahasan yang pertama yaitu makna pendidikan dan ilmu pendidikan. Pendidikan merupakan usaha sadar yang disusun untuk mengeluarkan dan mengembangkan potensi diri yang dilakukan dalam waktu yang tak terbatas, baik dalam pengembangan sikap, sifat, dan perilaku. Sementara ilmu pendidikan merupakan uraian sistematis mengenai pendidikan dalam upaya membantu peserta didik agar lebih berkembang semaksimal mungkin dan mengarahkan peserta didik ke jalan yang baik dan benar. Untuk materi yang kedua yaitu pendidikan sebagai ilmu pengetahuan dan sebagai sebuah sistem. Pendidikan sebagai ilmu pengetahuan. Pendidikan dikatakan sebagai ilmu pengetahuan jika yang pertama mempunyai objek. Ini berarti bahwa untuk mencapai kebenaran yang objektif, ilmu tidak dapat bekerja tanpa metode yang rapi. Yang kedua, mempunyai sistem. Ini berarti bahwa dalam memberikan pengalaman, objeknya dipadukan secara harmonis sebagai suatu kesatuan yang teratur agar mencapai suatu tujuan. Dan yang ketiga, mempunyai objek, yaitu objek formal dan material. Objek material ilmu pendidikan adalah hal atau bahan yang menjadi sasaran suatu ilmu pengetahuan. Sementara objek formalnya yaitu sudut pembahasan suatu ilmu pengetahuan. Selanjutnya adalah pendidikan sebagai sebuah sistem. Di sini ada 3 macam sistem. Yang pertama adalah input yang meliputi guru, peserta didik, buku, sekolah. Dan yang kedua adalah proses, yaitu contohnya pembelajaran dan materi. Dan yang ketiga adalah output, contohnya adalah pencapaian dan hasil. Dari ketiga sistem tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan sebagai sebuah sistem yaitu komponen yang saling berkaitan untuk perkembangan peserta didik menjadi lebih baik dan menuju kedewasaan. Untuk materi yang ketiga yaitu teori pendidikan klasik. Teori pendidikan klasik berlandaskan pada filsafat klasik yang memandang bahwa pendidikan berfungsi sebagai upaya memelihara, mengawetkan, dan meneruskan warisan budaya. Di sini ada 4 aliran-aliran teori pendidikan klasik. Yang pertama, aliran empirisme. Aliran ini mengatakan bahwa pengalaman adalah proses untuk memperoleh pengetahuan. Empirisme dipandang sebagai hal yang paling produktif dalam dunia pendidikan, karena dalam proses pembelajaran suatu pendidikan, lingkunganlah yang berperan besar untuk membentuk potensi dan pengetahuan peserta didik. Yang kedua ada aliran nativisme. Aliran ini berpendapat bahwa perkembangan manusia itu telah ditentukan oleh faktor-faktor yang dibawa manusia sejak lahir. Pembawaan yang telah terdapat pada waktu dilahirkan itulah yang menentukan hasil perkembangannya. Menurut kaum nativisme itu, pendidikan tidak dapat mengubah sifat pembawaannya. Yang ketiga, ada aliran naturalisme. Aliran ini berpendapat bahwa semua anak yang baru dilahirkan mempunyai pembawaan yang baik dan tidak satupun dengan pembawaan buruk. Bagaimana hasil perkembangannya kemudian sangat ditentukan oleh pendidikan yang diterimanya atau yang mempengaruhinya. Yang terakhir ada aliran konvergensi.
Aliran ini merupakan gabungan antara aliran empirisme dengan aliran nativisme. Aliran ini menggabungkan arti penting hereditas atau pembawaan dengan lingkungan sebagai faktor-faktor yang berpengaruh dalam perkembangan manusia. Untuk materi terakhir, yaitu faktor-faktor pendidikan klasik. Yang pertama adalah faktor internal, meliputi faktor genetik, faktor bakat, faktor perkembangan anak, dan faktor pembawaan anak. Dan yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu faktor dari luar, yang meliputi faktor pengalaman yang didapat dan faktor lingkungan. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan pemilihan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.